Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan ilmu tauhid melanjutkan pekan-pekan sebelumnya. Babu minasyirki ayyastaghisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk perbuatan kesyirikan, meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Pak, Bu, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa ayat terdapat di dalam surah napa, Bu? Ibu-ibu, Pak. Yang pertama napa? Yunus ayat. Yang kedua ayat 17. Yang ketiga Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Yang terakhir apa, Pak? Ya, An-Naml ayat 62. Adapun pertemuan pada malam hari ini kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam warwa Tabrani bi isnadihi, diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'addi al-mu'minin. Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Seorang munafik ini yu'addi al-mu'minin, selalu mengganggu orang-orang mukmin. Faqala ba'duhum, maka berkatalah salah seorang di antara mereka dengan perkataan qumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada al-munafiq. Maka ada yang berkata, salah seorang di antara mereka ini dengan perkataan, dengan mengajak teman-temannya, marilah kita bersama-sama untuk beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya dihindarkan dari orang-orang munafik, perbuatan orang-orang munafik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan
pertanyaan para sahabat ini dengan sabdanya, innahu la yastaghisu bi wa innama yastaghisu billahi. Innahu la yastaghatsu bi. Maka sesungguhnya Nabi ini menjelaskan sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepada Nabi. Wa innama yustaghatsu billah. Akan tetapi kita diperintahkan beristighosah itu hanya kepada Allah saja. Kepada selain Allah itu tidak diperbolehkan. Perlu dipahami Pak Bu, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir melalui perantara Majma' Uz-Zuwaid nomor 17.276 dan Ahmad nomor 317. Adapun kedudukan hadis ini, hadisnya dhaif, lemah. Kedudukan hadis yang kita pelajari ini kedudukannya lemah, dhaif. Disebabkan sanad dalam hadis ini yang bernama Ibnu Lahiyah itu seorang perawi yang dhaif, yang lemah hafalannya, maka kedudukan hadisnya ini dhaif. Dan juga ada perawi dalam hadis ini yang bernama Ubadah bin As-Samit, itu kedudukannya itu mubham, tersembunyi status orangnya, tidak tahu itu dhaif atau sikoh atau kuat, terpercaya. Kita lanjutin terlebih dahulu. Di dalam hadis ini ada kalimat munafik, an-nifaq. Apa yang dimaksud dengan munafik? Lughatan huwa idharu khilafi ma yabtunuhu sahsun. Yang dimaksud munafik secara bahasa itu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Jadi dohirnya, perbuatannya seolah-olah dia itu bukan termasuk orang yang munafik, akan tetapi dalam hatinya itu terbesit, terdapat noda-noda kemunafikan. Adapun secara syariat, idharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan keislamannya akan tetapi menyembunyikan kekafirannya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud orang munafik itu Abdullah bin Ubay. Dan sekarang banyak yang terjadi. Orang munafik ini nampaknya dia seolah-olah orang yang taat kepada Allah. Contohnya si A ini udah haji, udah umroh, sholat 5 waktunya gak pernah bolong-bolong. Akan tetapi dalam menjalankan usaha jual belinya dia pakai sandal, pakai pesugihan. Nah, itu otomatis itu termasuk orang yang munafik. Contoh yang lainnya, udah tahu sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, akan tetapi si A sudah tahu statusnya itu KTP-nya Islam. Pas banyak orang dia mau menjalankan sholat 5 waktu. Akan tetapi waktu dia sendirian
dalam hatinya, ngapain aku sholat, orang nggak ada yang lihat. Nah, itu termasuk orang yang munafik. Selanjutnya penjelasan asharhul kalimat, penjelasan ayat. Di dalam hadis ini ada kalimat nastaghisu. Ini nanti ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an yang akan kita pelajari nanti. Nastaghisu, al-istighatsatu talabul ghaus. Hiya ad-du'a ma'al karbi. Al-istighosah itu pengertiannya memohon pertolongan. Sering kita dengar istighosah kepada Gus Fulan, istighosah ke kuburan Kiai Fulan. Itu dikemas, namanya itu dikemas dengan nama-nama Islami untuk menyesatkan banyak orang. Al-istighosah. Padahal pengertian al-istighosah itu memohon pertolongan. Adapun di dalam hadis tadi, memohon pertolongan dalam keadaan susah untuk menghilangkan kesulitan. Karena takut terhadap orang munafik sehingga meminta pertolongan kepada siapa tadi Pak Bu? Kepada Nabi. Di dalam hadis sudah dijelaskan. Marilah kita bersama-sama beristighosah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dihindarkan dari perbuatan orang munafik. Maka Nabi menjawab di sini, sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Tapi ingat hadisnya tadi hadisnya dhaif. Tapi jangan berhenti di sini dulu. Sampai sini paham Pak Bu? Istighosah itu tadi artinya apa? Memohon pertolongan. Adapun penjelasan secara umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhbiruna rawi fi hadzal hadis anna rajulan minal munafiqin kana yu'addi as-sahabah. Dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa seorang laki-laki dari kalangan orang munafik itu telah mengganggu para sahabat, dakwahnya para sahabat. Walima dhahabu liyastaghisu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatlubu minhu kaful adha. Ketika orang munafik ini pergi memohon pertolongan untuk beristighosah kepada Nabi agar menghentikan, agar melindungi dari fitnah orang munafik. Wa ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru mithlu hada. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan permintaan sahabat ini. Tapi Nabi dalam hadis ini faqad nahahum anil istighasati bihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini malah melarang untuk para sahabat memohon pertolongan agar terhindar dari orang munafik. Wadhalika irsyadan lahum ila husnil adabi ma'allahi azza wa jalla.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan ini untuk mengajarkan akhlak, mengajarkan adab kepada para sahabat agar baik terhadap Allah, agar menjaga kualitas tauhidnya, untuk menutup segala celah perbuatan kesyirikan. Sehingga dengan menutup segala pintu kesyirikan atau celah perbuatan kesyirikan, itu bisa menjaga kemurnian tauhidnya, menjaga kemurnian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena banyak sekali pada zaman sekarang yang beristighosah kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Padahal Nabi di sini melarang para sahabatnya, sahabat Pak Bu yang dilarang itu untuk meminta pertolongan kepada Nabi agar terhindar dari orang-orang munafik, fitnahnya. Adapun faedah hadis ini ada 2 faedah. Yang pertama, bayanu darari al-munafikin 'alal muslimin. Hadis ini menjelaskan bahayanya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Jadi hadis yang dhaif tadi itu menjelaskan bahaya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Tadi status hadisnya, kedudukannya dhaif, lemah. Akan tetapi tidak dibolehkan berhenti dalam hadis itu. Kita harus melihat dalil yang utama, yaitu Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Di dalam surah Al-Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Karena ada yang ngakunya Islam tapi itu hatinya ada noda-noda kemunafikan. Makanya firman Allah, contoh Allah di dalam surah Al-Imran, di sini panggilan, wahai orang-orang yang beriman, la tattahidu bitanah min butunikum la ya'lunakum hubbala. La tattahidu, janganlah kamu itu mengambil teman yang diberi kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu. La ya'lunakum hubbala, karena mereka yang bukan dari kalangan agama itu tidak henti-hentinya untuk mendatangkan suatu bahaya bagimu. Waddu ma'anittum, mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, dan kebencian dilakukan oleh orang-orang munafik dari mulut-mulut mereka itu nampak secara jelas. Afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar,
apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya itu lebih besar. Cuma nampak luarnya itu seperti orang yang taat. Kan tetapi mulutnya ketika di belakang orangnya biasanya mencaci-caci, menjelek-jelekkan. Apalagi dalam hatinya itu beting banget. Itu termasuk orang munafik. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sesungguhnya Allah itu telah menerangkan kepada kita semuanya ayat-ayatnya. In kuntum taqilun. Jika kita mau berpikir. Jadi, semua perihal dalam kehidupan itu sudah di dalam ayat-ayat Allah. Yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini ada kalimat amanu, orang yang beriman. Banyak orang Islam yang memeluk agama Islam itu tidak suka dengan dakwah tauhid. Di sebagian tempat itu kalau kajian tauhid itu sepi, Pak. Yang hadir cuma 1-2. Apalagi itu penduduknya rata-rata masih melakukan kesyirikan. Biasanya gede. Walaupun statusnya Islam. Orang yang memusuhi seperti ini itu termasuk orang yang munafik. Dan ayat yang terakhir juga kita garis bawahi. In kuntum taqilun qad bayyana lakumul ayati. Allah itu telah menjelaskan semua perihal dalam kehidupan itu dalam ayat-ayat Allah. In kuntum taqilun. Kalau kita mau berpikir. Makanya seorang yang memeluk agama Islam itu harus merasa malu kalau dalam hidupnya belum pernah membaca Al-Quran secara keseluruhan beserta artinya. Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Masa kita ngakunya Al-Quran itu pedoman hidup, tidak pernah membaca Al-Quran secara keseluruhan sama sekali. Terus selama hidupnya ngapain? Nah, itu pertanyaan. Makanya dalam hidup kita harus mewajibkan, harus menanamkan pada diri kita, pada setiap harinya harus membaca Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat, walaupun cuma 1 muka, harus menyempatkan. Kalau dia mau menjadi muslim yang sejati, yang beriman. Karena kebanyakan orang itu enggak memiliki akal. Memiliki akal tapi tidak dipakai. Sehingga tidak takkilun, tidak mau berpikir. Karena sudah jelas dalam surah Al-Imran ayat terakhir ini, in kuntum takkilun. Jika kamu itu mau berpikir. Nah, dijelaskan dalam ayat ini menunjukkan berarti ada orang yang tidak mau berpikir dengan ayat-ayat Allah, sehingga dalam menjalani hidupnya gak karu-karuan, gak mau taat kepada Allah. Dan juga disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik itu bisa jadi dari kalangan laki-laki maupun perempuan.
Ba'duhum min ba'd. Satu dengan yang lainnya itu sama saja. Ya'muruna bil munkar. Mereka itu menyuruh perbuatan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Wa yakbiduna aydiyahum. Dan mereka pun menggenggam tangannya dengan sifat yang kikir. Nasullaha fanasiyahum. Karena orang-orang munafik itu telah melupakan Allah. Maka Allah itu melupakan orang-orang munafik tadi. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik al-fasiqun, orang yang fasik, orang yang melanggar nilai-nilai tauhid. Adapun faedah yang nomor 2, tahrimu al-istighasah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Tahrimu al-istighasah, pengharaman meminta pertolongan kepada selain Allah. Ingat Pak Bu, tadi hadisnya kedudukannya dhaif. Faedah yang kedua dalam hadis ini, tahrimu al-istighasah, pengharaman meminta pertolongan kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah, dan itu tidak ada yang mampu kecuali Allah yang melakukannya. Jadi hukumnya itu haram. Akan tetapi hadisnya tadi kedudukannya dhaif, lemah. Banyak yang menggunakan hadis ini untuk menyembah kepada selain Allah dengan kalimat al-istighasah. Istighasah kepada Gus Fulan, Kiai Fulan, ke kuburannya Fulan, memohon pertolongan sampai ngeloni kuburan, ngeloni pohon besar, ngirim sesajen ke perapatan, waktu panen bikin bancaan yang ditaruh di pojok sawah. Itu banyak yang melakukan perbuatan itu dengan dalil bahwasanya hadisnya itu dhaif, menggunakan hadis ini. Dia lupa dengan firman Allah, padahal setiap sholat dia ucapkan. Setiap sholat dia ucapkan. Akan tetapi masih beristighosah kepada selain Allah. Bahkan ada seorang kiai, seorang gus yang dianggap dia itu berilmu, itu mengarahkan kepada murid-muridnya untuk istighosah berjamaah haul Habib, sampai dibikin panggung yang hadir ribuan. Ada yang bersolawat diiringi dengan musik. Padahal itu perbuatan bid'ah. Dengan alasan itu kan hadisnya kan dhaif, berarti boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Dia lupa dengan firman Allah. Setiap sholat dia ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lupa dengan ayat ini. Iyyaka na'budu.
hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Itu setiap sholat itu meminta dengan doa, hanya kepada Engkaulah ya Allah saya meminta, memohon. Wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan. Secara jelas dalam surat Al-Fatihah ayat berapa Pak? 5 atau 6 Bu? 5. Secara jelas. Tapi masih banyak para kiai, para gus itu mengarahkan jamaahnya dengan beristighosah, bersolawat kepada Nabi diiringi dengan musik, mencari berkah ke kuburan kiai fulan yang dianggap keramat. Itu masih banyak. Dia lupa dengan nilai-nilai tauhid yang dia ucapkan setiap sholatnya. Makanya wajib Pak Bu untuk mempelajari apa makna yang kita ucapkan waktu sholat. Itu tulisannya berbahasa Arab. Tapi sekarang itu udah canggih Pak Bu. Setiap yang hadir pasti punya HP. Gimana Pak Bu? Itu bisa ditulis artian surat Al-Fatihah, langsung keluar, kita baca. Oh iya, ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Itu mudah. Oh iya, bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi mil as-sama'i wa mil al-ardi. Itu artinya apa? Itu mudah. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Itu kuncinya itu pada diri kita. Kita mau belajar atau enggak? Adapun dalil contoh firman Allah yang lainnya di dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anna al masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Fala tad'u, larangan menyembah Allah dengan selain Allah secara bersamaan. Karena itu membatalkan keislamannya. Kesyirikan dengan ketaatan itu tidak mungkin bisa bersatu. Melakukan kesyirikan sekecil apapun itu bisa merusak nilai-nilai tauhid. Contohnya, Pak Bu, tetangga si A itu memiliki tetangga si B. Si B ini keluarganya ada yang meninggal, mengadakan acara nyewu, menyembelih kambing atau sapi? Kambing. Kambing, menyembelih kambing. Nah, si A ini dimintai tolong, Mbak Mas, mbok ke rumahku ngewangi masak. Nah, datang membantu. Itu termasuk melakukan perbuatan kesyirikan. Karena itu mendukung acara nyewu. Karena nyewu, menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang meninggal itu diharamkan. Walaupun dia sering duduk mempelajari ilmu tauhid, sering menghadiri
majelis membaca Al-Quran secara bersama-sama, sering melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sholat 5 waktunya tidak pernah bolong. Tapi ketika diundang untuk acara kesyirikan, dia mau nolong, mau membantu, itu termasuk orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Dan perlu kita ingat, fala tad'u ma'allahi ahada. Ketaatan kepada Allah dan perbuatan kesyirikan itu tidak diperbolehkan secara bersamaan, karena itu bisa membatalkan tauhid. Sebagaimana kaidah yang kita pelajari, dasar-dasar tauhid, tauhid rububiyah, artinya nopo Pak Bu? Mengisahkan Allah bahwasanya Al-Khaliq, pencipta, mengatur seluruh alam, pemberi rizki. Yang kedua tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu dinamakan dengan nama lain tauhid ibadah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah harus kita esakan. Kita melanggar satu bagian dari pembagian tauhid, tauhidul uluhiyah, menyembah kepada selain Allah, dengan bersamaan menghilangkan satu tauhid itu sudah membatalkan keislaman. Walaupun status KTP-nya Islam, tetap batal Islamnya. Enggak ada tawar-menawar di situ. Karena dia mungkin ditutup hidayahnya sama Allah, sehingga melakukan perbuatan kesyirikan. Makanya setiap sholat kita meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah. Enggak ada yang bisa jamin hidayah kecuali Allah. Jadi meminta pertolongan kepada selain Allah itu hukumnya haram. Walaupun hadis yang kita pelajari tadi kedudukannya dhaif, lemah. Tapi tidak boleh berhenti di situ saja. Tapi di dalam Al-Quran ada ayat firman Allah itu sudah dijelaskan, memohon pertolongan kepada selain Allah itu haram hukumnya, karena membatalkan nilai-nilai tauhid. Jadi dalam memeluk, dalam menjalankan kehidupan dengan ajaran agama Islam, kita harus mendahulukan Al-Quran sebelum hadis. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan hadis. Hadis itu pelengkap Al-Quran, beriringan jalannya. Tata cara wudhu, sholat itu terdapat di hadis Nabi, gak ada di Al-Quran. Itu saling melengkapi. Tapi banyak yang menyalahpahami. Ada yang cuma menyukupkan Al-Quran, dan juga ada yang mencukupkan hadis saja. Seperti dalam hadis ini, ada yang cuma menyukupkan hadisnya saja, istighosah, kedudukan hadisnya lemah, sehingga ada yang memohon pertolongan kepada selain Allah. Dia mencukupkan hadisnya saja, lupa dengan firman Allah. Padahal yang harus didahulukan itu firman Allah, baru hadisnya. Ingat Pak Bu, pengertian hadis yang sudah kita pelajari dahulu ketika mempelajari Arba'in Nawawi. Hadis pengertiannya secara bahasa apa Pak Bu? Al-Jadid. Secara bahasa itu Al-Jadid, suatu hal yang baru. Ya, itu suatu hal yang baru. Karena datang yang lebih awal itu Al-Quran, hujjah, sebagai hujjah kaum muslimin, itu Al-Quran. Baru hadis Al-Jadid, makanya suatu hal yang baru.
Nah, pengertian hadis baru itu tadi, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan sifat-sifatnya secara fisiknya atau akhlaknya. Itu pengertian hadis. Makanya datangnya hadis itu setelah Al-Quran. Yang harus didahulukan itu Al-Quran. Tapi dalam mengamalkan ajaran agama Islam harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Ingat, hadis itu perkataan, qaul, perbuatan, ketetapan Nabi. Dan sifat-sifat Nabi baik secara fisiknya, fisik Nabi dan akhlak Nabi. Itu pengertian hadis. Ini udah habis waktunya. Ini masih ada satu surah lagi, satu ayat 15. Akan tetapi kita cukupkan sekian saja karena waktunya sudah habis. Kalau dipotong nanti kurang baik karena penjelasannya agak panjang. Takutnya nanti menyalahi arti atau maksud dari ayat. Pak, Bu, sebelum ditutup ada pertanyaan, ada ujiannya. Bapak, Pak, kedudukan hadis yang kita pelajari pada malam hari ini kedudukannya apa, Pak? Dhaif. Nah, lemah. Makanya ada orang yang memohon atau meminta pertolongan kepada selain Allah dengan dalil ini. Tapi mencukupkan sampai situ saja, lupa dengan firman Allah Al-Quran. Untuk ibu-ibu agak sulit, ibu-ibu biasanya perhatian. Bu, surah yang kita pelajari yang pertama tadi apa, Bu? Al-Imran atau Yunus pada pertemuan kali ini? Ya, Ali Imran ayat berapa, Bu? 118. Lalu surah At-Taubah ayat 67. Selanjutnya ayat surah Al-Jin. Tadi kayaknya saya menjelaskan surah Al-Fatihah dulu. Gimana? Nah, surah Al-Fatihah ayat 5. Baru surah Al-Jin. Kalau di PPT pasti surah Al-Jin terlebih dahulu. Nah, saya balik, perhatian atau enggak? Nah, itu. Perhatian atau tidak? Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.